Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Komalasari, umur saya 16 tahun. Asal saya dari Bogor, Jawa Barat. Di sini saya akan menceritakan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat masa kecilnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 9 Rabiul Awal sekitar 571 Masehi. Namun, sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah di tengah keluarga Bani Hashim. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah pamannya Abu Thalib di perkampungan Bani Hashim. Ayahnya yang bernama Abdullah meninggal ketika beliau masih dalam kandungannya Siti Aminah. Setelah 3 hari, Siti Aminah menyusui Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah disusui oleh budak ayahnya yang bernama Ummu Aiman. Lalu pernah juga disusui oleh seorang budak yang bernama Tuwaibah milik pamannya Abu Jahal. Nabi Muhammad kecil hidup selayaknya seorang anak kecil pada umumnya. Namun karena pada saat itu tradisi dan kebiasaan suku Arab, maka pada hari ke-18 setelah Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, beliau dititipkan dan disembunyikan ke pedalaman sampai usianya 8 sampai 10 tahun. Dengan adanya tradisi tersebut, berarti Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibunya sejak kecil, tetapi beliau merasakan kasih sayang dari ibu asuhnya, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Selama pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad tumbuh menjadi seorang anak yang cepat tanggap, senang membantu temannya, bersikap baik, jujur, dan dianugerahi kecerdasan yang luar biasa dibandingkan dengan anak seusianya. Bahkan beliau sudah pandai berbisnis. Bisnis pertamanya adalah menggembala kambing, sehingga beliau mendapatkan beberapa upah yaitu qiraat dari penduduk Mekah. Uniknya, saat pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad tidak suka bermain tanah dan tidak memakan makanan yang telah dihinggapi lalat. Begitu pula saat pengasuhan oleh pamannya Abu Thalib. Beliau menyukai kebersihan dan selalu berpakaian bersih. Pada saat pengasuhan oleh Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad pada saat itu ada peristiwa pada saat Nabi Muhammad SAW kecil, yaitu pembelahan dada beliau. Saat itu Nabi Muhammad sedang menggembalakan kambing milik Halimah binti Abi Zu'aid dari kabilah As-Sa'diyah. Tiba-tiba datang 2 malaikat menghampirinya dan membaringkannya tanpa paksaan dan kesulitan sedikit pun, lalu membelah dada beliau dan mengeluarkan kotoran dari bagian hatinya. Hal ini untuk membersihkan hati dari setan yang menjakiti hati manusia. Peristiwa ini dijelaskan oleh Anas bin Malik dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 162. Beberapa ulama pun berpendapat ayat Al-Insyirah ayat 1, yaitu bukankah telah kulapangkan untukmu dadamu, itu sebagai rujukan pada saat pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama, pembelahan dada beliau itu dilakukan pada saat beliau masih berumur 4 tahun. Pembelahan kedua terjadi pada saat Isra Mi'raj menurut Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Pada saat itu Jibril mendatangi Rasulullah lalu membelah dadanya dan menyucinya dengan air Zam-Zam. Pembelahan yang lain pada saat beliau berumur 10 tahun beberapa bulan. Hikmah yang bisa kita ambil dari pembelahan dada beliau yaitu bahwa peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwa beliau akan dipersiapkan menjadi seorang yang punya amanat yang besar, dan beliau merupakan manusia yang berbeda dari manusia yang lain.
Nabi Muhammad SAW merupakan merupakan seorang yang sudah maksum karena telah dihilangkan bagian setan dari dirinya. Dan juga kita bisa berpikir bahwa akal itu sangat terbatas, tidak bisa menjangkau sampai sana. Bahwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW pada zaman itu itu sangat di luar akal pikiran. Dan kita harus tahu bahwa akal bisa ditundukkan dengan dalil. Dan dengan adanya bukti itu, kita harus taslim dan menerimanya, bahwa peristiwa itu bisa saja terjadi. Dan itu menjadi rujukan sekarang sebagai operasi-operasi besar yang dilakukan pada zaman sekarang kita ini. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.